Wanita itu tanpa sengaja mengetahui bahwa pria yang ia kejar selama 3 tahun, tiap malam harus melihat foto adik tirinya baru bisa tidur. Bahkan rela menyembunyikan identitasnya sebagai pewaris kekayaan, hanya demi menjaga agar dia tidak menyakiti adik tirinya. Saat itu juga hati wanita hancur. Ia pun membakar semua barang milik sang pengawal, lalu menelepon ayahnya, bilang ia bersedia menggantikan adik tirinya menikah dengan pewaris kaya, asalkan saham 50% milik ibunya dikembalikan padanya. Ia juga mengatakan, pada hari pernikahan, akan menyerahkan sang pengawal secara pribadi kepada adik tirinya. Ayahnya yang senang mendengar itu, langsung menyetujui permintaannya. Seminggu kemudian, saat wanita itu hendak menikah, pengawal muncul kembali, melihat wanita membakar barang-barangnya. Dia mengira itu hanya trik untuk menarik perhatiannya. Namun wanita yang telah mengetahui kebenaran, langsung membalas dengan dingin. Perubahan sikap wanita membuat pengawal bingung, tapi demi tetap bisa menjaga adik tirinya, dia pun merendah dan meminta maaf. Untuk memberinya pelajaran, wanita langsung menyuruhnya ke toko kue paling jauh di New York, membeli 1 porsi kue. Meskipun pembantu mengatakan semalam hujan deras, pengawal tetap kembali dengan tubuh basah kuyup. Hal itu membuat wanita diam-diam merasa puas. Namun tiba-tiba terdengar suara piano yang familiar saat ia masuk ke ruang musik. Melihat pengawal sedang memainkan lagu yang ibunya ciptakan untuknya. Namun lagu itu justru dipersembahkan pada adik tirinya. Wanita pun marah besar dan langsung menamparnya, mengatakan bahwa lagu itu hanya boleh didengar olehnya. Adik tirinya berpura-pura bersalah, bilang bahwa dialah yang memintanya memainkan lagu itu, dan bersedia menerima hukuman. Wanita yang sudah tak tahan, langsung menyuruhnya berlutut 1 hari 1 malam. Adik tirinya panik, melihat pengawal tidak membelanya. Dia pun pura-pura pingsan. Pengawal yang panik, langsung menggendongnya pergi tanpa menghiraukan perasaan wanita. Malam itu, saat wanita sedang membereskan barang-barangnya, adik tirinya tiba-tiba datang berlutut dan memohon ampun, bilang bahwa kejadian pagi tadi hanya kesalahpahaman. Wanita merasa bingung, namun tiba-tiba ayahnya masuk, langsung menamparnya, dan menuduhnya mempermalukan adik tirinya. Barulah saat itu wanita sadar, semua ini hanyalah rencana licik sang adik tiri. Ayahnya yang tak mau mendengar penjelasan, langsung menyuruh orang memukulinya dengan tongkat. Namun saat itu, pengawal datang menghentikan kekerasan. Wanita sempat mengira dia datang untuk menyelamatkannya. Namun ternyata, dia hanya khawatir nama baik adik tirinya tercemar. Ketika wanita kembali sadar, ia mendapati dirinya berada di gudang tua. Melihat tanda di tangan orang yang menjaganya, ia sadar itu adalah orang yang dikirim oleh pengawal. Tujuannya hanya untuk memberinya pelajaran. Tapi di saat genting, pengawal kembali muncul dan menyelamatkannya. Namun wanita sudah benar-benar kecewa. Hari keberangkatan pun tiba. Itu juga adalah pesta kolam renang terakhir yang diadakan oleh ayahnya. Ayahnya memperingatkannya agar naik pesawat tepat pukul 9 malam. Begitu ia mendarat, saham akan langsung dikirim atas namanya. Wanita pun menyetujuinya. Namun adik tirinya yang melihat kehadirannya, mengira dirinya gagal menyingkirkannya. Lalu dengan marah menariknya masuk ke dalam kolam. Pengawal melihat itu langsung terjun ke kolam, namun hanya menyelamatkan adik tirinya. Meski wanita berteriak minta tolong, dia tetap tak peduli. Wanita pun patah hati. Untungnya keluarga pria kaya datang dan menyelamatkannya. Setelah kembali ke rumah, pengawal memberikan jimat perlindungan yang susah payah ia dapat kepada adik tirinya. Lalu ia menyuruh orang menyiapkan acara lamaran, dan berniat mengungkap jati dirinya sebagai pewaris kaya. Adik tirinya yang belum tahu, begitu tahu akan dilamar oleh pewaris, langsung membuang hadiah dari pengawal ke tempat sampah. Keesokan harinya, pengawal bersiap melamar si gadis licik. Namun menyadari wanita itu tak lagi mengiriminya pesan sejak insiden kolam. Ia berpikir, mungkin itu hanya trik untuk menarik perhatiannya. Ia pun mengirim pesan, bilang bahwa jika wanita